firman, Pak. Ketika suara Anda Sudah direkam, keluar. Anda sekarang bersuara masih atau enggak? Udah hilang suara Anda? Masih. Tapi Loh, ya firman udah. yang direkam. Ya udah, kalau Anda bersuara, keluar suara Anda, kan suara Anda nggak habis. Apalagi firman Allah. Kenapa sekecil ini cara berpikir Anda? Anda Suara namanya manusia kok? dengan manusia itu beda, Mbak. Oke, oke. Sekarang saya tanya. Ini saya nggak lihat Anda. Saya berbicara dengan siapa ini? Dengan Jangan saya, dibuka. Pak Ong. Paong, Paong manusia bukan? Saya manusia. Loh, suara Anda sudah bilang tadi, saya manusia. Loh, gimana? Tapi kodratnya holik kan? Kodratnya bagian dari sang holik, bagian Holik, kan? dari sang holik. Bagian dari sang holik, Bagian holik. dari sang holik. Iya, Bagian dari sang holik. holik atau tidak? Contoh motor punya busi. Businya Busi dicopotin. itu bagian dari motor. Kan Tapi businya yang doang saya tuh tanya, motor. Tapi kalau businya itu dimasukin ke dalam motor, maka itu jadi motor. Anda sedang Tapi kalau businya menganalogikan doang Tuhan. dilempar. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim. Dari diskusi tersebut, Saudari Agatha menjelaskan konsep Trinitas atau Tritunggal dalam iman Kristen. Namun, umat muslim ini tidak paham dan menolak akan kebenaran. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Yang berfirman itu siapa, Mbak? Apa? Lana. Bapak, berarti Bapak yang berfirman. Terus waktu Bapak berfirman, Bapak itu jadi apa? Bapak jadi apa? Dia Allah. Dia tetap Allah. Iya, Bapak itu Allah. Allah itu Bapak. Posisinya, apakah Allah itu Tuhan? Betul. Gelarnya Tuhan. Ya Tuhan, ketika Tuhan berfirman, firman menjelma menjadi Yesus, kan seperti itu. Ketika Menjelma Bapak jadi berfirman, Firmannya itu menjelma menjelma jadi menjadi manusia. Iya. Terus ketika Tuhan itu berfirman, terus kalau yang berfirman itu Tuhan, maka firmannya juga jadi Tuhan, Mbak. Berarti kan ada dua Tuhan. Sudah? Sudah? Ini saya manusia. Iya, sudah. Saya manusia. Badan saya Hmm. ini Iya. Naira. Kalau saya guru, suara saya guru nggak? Kalau tubuh saya Itu guru, guru. suara Iya. saya guru nggak? Ini kan gelarnya tadi Tuhan. Ini saya gelarnya guru. Kira-kira perkataan saya ini guru nggak? Ada dua guru gitu. Jadi Ya, kalau antara perkat- suara saya dengan badan saya ada dua kah? Iya. Ya udah, itu. Jadi anggaplah analoginya adalah Bapak itu seperti tubuh, firman itu seperti suara saya atau pikiran saya. Kalau saya guru, maka suara saya gelarnya guru. Roh saya juga gelarnya guru, nggak mungkin dipisah-pisah. Tapi saya tetap satu kan. Walau suara saya berbeda dengan badan saya tetap satu. Demikian Allah yang adalah Bapa itu adalah Allah dan dia satu di dalam firman-Nya, satu di dalam rohnya. Sama seperti saya satu manusia. Suara saya ada di dalam saya, nafas saya ada di dalam saya. Kalau di luar saya, ya saya jadi mayat kan gitu. Semoga paham di sini ya, pinter Bapaknya. Sudah. Dari analogi ini mengerti ya? Boleh. Ya, tapi ketika firman Bapak itu jadi Yesus, terus Bapaknya tinggal di mana? Ketika Yesus itu sudah lahir ke dunia, Mbak. Oke, dia kan menjelma atau mengambil rupa manusia. Firman-Nya mengambil rupa manusia. Ini ibarat kata gini Pak, saya mengambil ini, berubah nggak jadi ini?
Saya berubah nggak? Jadi ketika Bapak mengutus firman-Nya, firman-Nya tetap satu di dalam Bapak. Ketika saya bersuara, suara saya sampai di rumah Bapak, suara saya ada di mana sekarang? Tetap ada di dalam saya toh. Betul nggak? Atau saya langsung berubah? Enggak kan? Ketika saya berfirman, saya berubah nggak? Enggak. Ketika saya berbicara, saya berubah Ya, nggak? begini. Ketika Bapak berfirman, Bapak itu kan berarti Bapak itu Tuhan dan ketika berfirman Bapak, keluarlah firman itu. Terus Bapak itu kan tetap Pak, jadi Bapak waktu itu. Firmannya Ini suara saya dari tadi keluar loh sehingga- Pak, sampai ke rumah Bapak. Keluar nggak suara saya? Tapi saya tidak kehilangan suara saya kan? Karena suara Iya. saya ada di dalam saya, meskipun sudah saya utus ke rumah Bapak dan ke 496 orang yang saya nggak tahu di mana rumahnya. Tapi saya tetap kan punya suara, punya pikiran saya kan, nggak hilang kan? Iya. Ini kita Iya. manusia aja, ketika berkata-kata, kata-kata kita nggak habis. Masa Allah Coba berfirman begini. langsung hilang firmannya? Begini, Betul tidak? begini dulu. Logikanya Iya. begini Mbak. Ketika Iya. Tuhan berfirman, firman itu kan keluar kan? Nah, ketika firman itu keluar, firmannya sudah jadi Tuhan. Sudah jadi Yesus. Keluar Sudah, kok firmannya jadi- sudah jadi Tuhan. Ini salah. Anda menarasikan Iya. yang tidak saya narasikan. Allah itu Tuhan, maka firmannya itu dalam kekekalan pun Tuhan. Dalam hari ini yang akan datang dan yang masa lalu pun itu tetap Tuhan. Nggak bisa Anda begitu keluar jadi Tuhan, nggak ada. Jangan menambahkan yang tidak saya imani. Paham Ya, nggak? berarti Mbak. Iya. Ketika Yesus itu sudah menjelma jadi manusia, apakah Yesus di dalam Yesus ada roh? Ada. Dia sepenuhnya manusia dan sepenuhnya firman. Firman itu tidak berubah ketika dia menjelma jadi manusia atau mengambil rupa manusia. Ya, yang saya tanyakan. Coba Anda lempar emas ke dalam lumpur. Emas itu tidak berubah jadi lumpur dan lumpur tidak berubah jadi emas. Itu analoginya tentang perubahan. Betul nggak? Pernah tahu ini kan? Misal saya pakai baju putih. Mbak, Saya menambahkan ketika baju di dalam Mbak- diri saya gitu. Tapi saya tidak menjadi baju dan baju tidak menjadi saya. Itu yang namanya mengambil kodrat baru. Saya mengambil kodrat baju, saya kenakan. Tapi kemanusiaan saya bukan baju. Baju bukan kemanusiaan saya. Demikian firman Allah ketika menjelma jadi manusia. Dia tetap firman Allah. Makanya Yesus itu mengaku seperti ini. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 17. begini Kak, begini Mbak, begini. Ketika suara saya direkam, ya, suara saya direkam sama HP. Suara saya itu kan ada di HP, walaupun saya ada di lain tempat kan seperti itu. Kan seperti itu. Halo? Logikanya kan seperti itu. Ketika Tuhan berfirman, kan firman itu sudah berpisah dengan yang Oke. berfirman, Pak. Ketika suara Anda direkam, Anda sekarang bersuara masihan atau enggak? Udah hilang suara Anda? Masih. Tapi firman yang direkam, Ya udah, kalau Anda bersuara, keluar suara Anda, kan suara Anda nggak habis. Apalagi firman Allah. Kenapa sekecil ini cara berpikir Anda? Ternyata Anda membuktikan kan, suara Anda nggak habis walau udah direkam kan? Karena apa? iya maksudnya Firman Pak, itu- ketika suara saya itu Sabar, menjelma sabar. menjadi manusia. Kenapa Masa demikian? saya juga, Iya, kenapa Mbak, demikian? gantian, Karena- tolong gantian. Anda Gantian bertanya kan? dulu. Ini saya kasih tahu. Kenapa firman itu ketika dikeluarkan pun dia tetap ada di dalam diri Allah? Karena firman itu bukan hanya suara, melainkan Mbak, pikiran Allah. Demikian Bapak. gantian, Sebentar, ini biar Bapak tahu. Bapak saya gantian kasih dulu. ilmu, ya. Jadi- Bapak mau ilmu nggak? Ya, Anda diam berubah. 30 detik aja. Tadi- 30 detik aja. Lagi itu termasuk Jangan saya sendiri. Kan, Bu? jangan panas Kan, Bu? Pak. 30 detik saya kasih tahu Anda. Firman itu
lebih dari sekedar suara, tetapi firman itu adalah pikirannya Allah. Makanya saya bilang, Mbak. ketika suara pun keluar, firman itu bukan hanya kata-kata, tetapi pikirannya Allah. Demikian Anda udah mengeluarkan suara Anda, masuk ke dalam rekaman, tapi pikiran Anda nggak hilang dari diri Anda. Karena apa? Suara atau firman itu bukan hanya kata-kata, tetapi lebih di dalam diri Allah itu sendiri. Boleh gantian ya. Ketika saya bersuara, suara saya jadi gelas, ya. Suara Bisa saya suara jadi Anda gelas. jadi jelas. Analoginya yang relate lah. Betul? Itu Ya, kan iya, sama, yang Mbak. relate lah. Oh, Yang relate. contoh, Mungkin ketika suara Anda jadi jelas. Anda nggak mampu. bicara, terus suara saya yang direkam itu jadi gelas. Apakah aku berubah jadi gelas itu, Mbak? Bagaimana ini? Loh, Anda buktinya nggak berubah kan? Makanya sama seperti Bapak ketika dia berfirman, firman itu mengambil rupa manusia, Bapak tidak jadi manusia. Itu. Terus Bapak jadi apa? Berarti ada dua Tuhan Ya, ya, Bapak itu Mbak? tetap adalah Allah. Gitu. Iya kan lain kan? Allah dengan Yesus itu lain kan, Mbak? Allah dengan manusia itu berbeda, nggak ada yang bilang sama. Oh, Suara Iya, Anda iya. sama nggak dengan badan Anda? Saya tanya. enggak, masalahnya kadang Pertanyaan saya, teman-teman suara Anda sama nggak dengan badan Anda? begitu. Pertanyaan saya, suara Anda sama nggak dengan badan Anda? Enggak begini, Mbak. Kalau Bapak Ini jawab sama dulu, Yesus ini itu biar beda, kita sama-sama. ini sudah selesai. Kan Bapak saya berarti ingin udah ngerti ya? ingin- Udah ngerti berarti ya? Berarti udah ngerti? Iya, ngerti. Kalau Oh. Bapak, kalau Allah tidak sama dengan Yesus, dengan manusia itu berbeda. Sudah, ini kan sudah selesai. Pertanyaan saya yang kedua, begini. Ketika Yesus anak kecil menjadi anak kecil, Pak, ya. Ketika Yesus menjadi waktu jadi anak kecil, terus pertanyaan saya, kuasakah anak kecil itu? Yang jadi kaset suara Anda atau badan Anda yang jadi kaset tadi? Ini jawabannya sama seperti itu. Loh. Kan tadi analogi Anda gitu, Anda punya suara jadi kaset. Saya tanya, Loh, ini ketika kan Anda sudah selesai, Mbak. Jawaban Mbak tadi. Ya, ini jawaban nyambung, Mbak tadi. ini Mbak, nyambung dengan Hah? pertanyaan Anda. Ketika firman itu mengambil rupa manusia, apakah dia tetap menjadi Allah? Itu tadi analogi saya. Apakah Anda berubah jadi kaset? Kalau kaset itu nggak bisa gerak tanpa digerakkan orang, demikian firman Allah itu tetap kuasa. Gitu loh. Mbak begini. Mbak tadi kan bilang begini. Mbak tadi mengaku kalau Tuhan Bapak bukan manusia. Saya setuju. Allah Saya Bapa percaya. bukan Saya lebih percaya sama Mbak. Oke, dengerin ya Pak, denger ya. Seperti Bapak. itu. Mbak bilang begini tadi. Bapak Bapak adalah Allah Allah. itu bukan Bapak adalah manusia. Allah. Firman Sedangkan Allah Bapak satu di Mbak dalam tadi Allah. bilang Bapak itu Tuhan. Kan Dengerin, seperti itu. dengerin ya Pak ya. Gantian, Mbak. Tolong gantian. Anda mau Mbak, bertanya atau sejak mau tadi yang menjelaskan? Kok Anda yang kesurupan sih Pak? Sa- Anda bertanya atau Anda mau menjelaskan? Dengarkan baik-baik saya. Bapa dengan firman-Nya dan dengan rohnya, ini adalah satu Allah. Tadi sudah saya jelaskan. Diingat dulu, inilah Tritunggal. 3 dalam 1. Oke, ketika firman mengambil rupa manusia, firman itu tetap firman. Tadi saya udah kasih analogi, emas nyemplung ke lumpur, emas tetap emas, lumpur tetap lumpur. Jadi ketika Anda bertanya, ketika firman itu menambahkan kodrat manusia, waktu masih kecil manusianya apa maha kuasa? Kemanusiaannya tidak, tetapi keilahiannya yang kodratnya adalah firman Allah, itu maha kuasa. Makanya kenapa Yesus itu bisa melakukan banyak hal dengan kuasa keilahiannya. Anda udah jadi Tritunggal, udah mengerti Tritunggal, tapi paham waktu udah diajarkan Kristologi Anda nggak ngerti. Gimana ya? Saya sudah menerima, Mbak, jawaban Mbak tadi. Saya setuju. Mbak tadi bilang Yang jadi manusia bahwasanya siapa Pak? Yang jadi manusia Allah tadi Tuhan itu, Allah Bapak itu bukan manusia. Saya menerima. Bapak bukan Begitu. manusia, firman bukan manusia, Roh Kudus bukan manusia memang. Allah, Mm-mm. firman Allah itu Iya. Allah. Maka Yesus itu adalah Iya, Mbak. Allah dan Firman manusia. itu bukan Allah.
Dengar Pak. Firman itu Nih. firman Allah, tapi bukan Allah. Masa suara saya itu siapa? Itu Saya suara tanya, suara Anda Naira, apakah Paung bukan. namanya? Ya. Kabar. Tadi Anda kan udah setuju. Suara Anda manusia nggak? Atau suara anjing? Saya tanya. Paung adalah Suara manusia. saya bukan manusia. Suara saya bukan manusia, Mbak. Ini suara manusia, Iya, suara tapi saya. bukan manusia. Oke, berarti suara Anda apa? Suara Anda apa? Suara Anda kalau bukan manusia apa, Pak? Mbak, Saya tanya. suara sama manusia lain. Oke, Mobil sama suara Anda Anda apa lain. hakikatnya? Baik, nggak apa-apa. Suara Anda hakikatnya apa, Pak? Saya tanya. Mbak, sinar matahari, ya sinar matahari dengan mataharinya lain. Jangan Nggak usah disamakan. ngomongin matahari. Saya tanya, Anda manusia? Anda manusia? Mungkin nggak sesuatu yang di Enggak. dalam diri Anda yang manusia bukan manusia? Saya tanya, Anda manusia tidak? Mbak. Kami Bapak. iya, saya manusia. Oke, ketika Tapi Bapak suara Ya. saya bukan manusia. suara Anda Suara namanya manusia Paung. dengan manusia itu beda, Mbak. Oke, sekarang saya tanya. Ini saya nggak lihat Anda. Saya berbicara dengan siapa ini? Dengan Jangan saya, dibuka. Paong. Paung. Paung manusia bukan? Saya manusia. Loh. Suara Anda sudah bilang tadi, saya manusia. Lucu mana? Oke, saya bicara dengan siapa? Suara Mbak bukan manusia. Saya bicara Yang manusia dengan siapa? Mbaknya. Tuh Mbak, kan. Mbak dengarin. Gantian Adakah dulu. kebaikan Gantian dalam dulu. agamamu? Saya ajarin kamu. Gantian hakikat. dulu, Mbak. Gantian dulu. Ini saya mau gila kalau bicara sama Loh. Mbak ini. Sekarang saya tanya, ini suara siapa yang saya dengar? Begini, Mbak. Suara siapa yang saya dengar? Contoh Ini dulu aja. gantian. Iya, Gantian sekali lah, ini, Mbak. sekali ini aja saya tanya. Gantian, saya dulu. Saya Anda- dulu gantian. Anda di bawah aja. Anda luar biasa dongonya. Serius. Pertama, akhirnya kan terungkap kelakuan dia seperti apa kan. Adakah kebaikan dalam agamamu? Tadi awalnya dia bilang, saya kalau bertanya tersinggung nggak Mbak? Kamu saya ajarin. Kok kamu malah kesurupan? Aneh. Tadi dia sudah mengakui, saya rasa poinnya sudah dapat. Ini suara siapa yang saya dengar? Saya bukan manusia katanya. Jadi kalau Bapak nanti bersuara, itu suara dogi. Awalnya sopan, emang akan ujung-ujungnya gitu, Cok. Ya, itu aja poinnya. Untuk 600 orang di sini, kalian cernalah kata-kata dia. Ini suara siapa yang saya dengar? Saya manusia. Kejebak dia. Ya, Bapak memang gak ada niat mau belajar. Saya bilang dari tadi, udah bicara tentang Tritunggal, Anda katanya udah paham. Suara kamu keluar dimasukkan dalam kaset, suara dia aja nggak pernah berpisah gitu loh. Ini yang harus Anda terima kenyataannya, fakta. Kau bilang nggak masuk akal pun fakta. Tunggu, sulit menerima fakta, yaitu karena kalian menolak logika kalian. Udah, saya nggak tahan dengan orang yang dungu, seriusan. Saya sulit berbicara dengan orang oon gitu. Dia mau didengarkan, tapi dia kan bertanya konteksnya. Saya menjelaskan, andai Anda mau sedikit saja mendengarkan saya, Anda pintar loh. Sulit karena Anda tidak bisa apa. Oke. Halo superstar. Halo. Ya lo host. Ya, Pak Superstar, selamat pagi. Ya Pak, sini sore host. Siap. Ya. Apa kabar Pak Ya. Superstar? Baik host. Oke, Pak Superstar Islam atau Kristen? Saya Muslim host. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Loh, di bawah ada Superstar, di sini Superstar. Ya, Keren. kenapa? Ya? Enggak host, cuma begini doang sih. Kalau ditanya adakah kebaikan dalam agamamu, sepertinya sih kalau saya ya sebagai pribadi ya host ya, pasti agama akan mengajarkan tentang semua kebaikan.
untuk hal-hal yang dilakukan dalam apa yang dalam para pengikut dalam pada agama tersebut lakukan, misalkan ada kesalahan, kehilafan atau melakukan pembakaran, pembunuhan, pencurian, perzinahan, itu kan individunya, host. Jadi setiap agama itu pasti akan mengajarkan yang namanya kebaikan gitu, dan itu pun akan dipisahkan. Misalkan ini Islam itu juga memisahkan bagaimana kita ini berlandaskan daripada pemisahan pemenggalan yang keyakinan yang berbeda-beda dan dikasih pagarnya tidak ada. Dalam Al-Quran itu dijelaskan di dalam surat Al-Kafirun, itu sangat jelas ya. Nah, jadi apa yang diyakini oleh mereka, orang di luar Islam, maka silakan yakini gitu. Tetapi kalau konteks dalam memiliki batasan ya, hal seperti itu sudah cukup. Artinya silakan kalau Anda mau menyembah selain Allah, ya itu yang Anda yakini gitu. Tetapi kalau kita mau mencari kebenaran, barulah diskusi itu akan dimulai. Itu dulu yang pertama, host. Itu yang pertama, di diskusi itu ketika diskusi dia naik masuk ke atas ke komal, dan kemudian diskusinya untuk mencari kebenaran, barulah diskusi itu sesungguhnya barulah dimulai. Tapi untuk mencari kebenaran gitu. Tapi kalau diskusi itu dimulai ke atas, dia naik lalu mulai mencari yang namanya pembenaran, nggak akan selesai. Kenapa semua akan saling membenarkan apa yang diyakini? Memang itu silakan saja. Mencari pembenaran atas apa yang diyakini silakan saja. Karena semua memiliki apa yang dimaksudkan adalah keyakinan dia dalam mengikuti satu ajaran agama. Namun satu hal yang harus diketahui, host ya, ketika ada salah satu hal pembenaran dalam satu agama, maka dia harus ketahui dulu apa yang diyakininya, host. Sebentar ya, host ya. Sebentar. Ya, host ya. Dia harus tahu dulu siapa Tuhannya. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa Tuhannya itu siapa? Yang pertama, Tuhan itu harus mengakui dirinya itu adalah Tuhan. Itu dulu. Dia harus mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan, bukan yang lain. Dan itu harus kita cari di dalam kitab yang kita yakini itu. Contoh, di dalam Islam sendiri itu dijelaskan bahwa Allah ini mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Ya, contoh, dan dia mengaku dirinya Tuhan, dan dia mengaku bahwa dia adalah hanya satu, dan dia tempat meminta, tempat dia tidak beranak, tidak perlu diperanakan, dan dia pula tidak ada yang menyerupai suatu apapun. Itu dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas gitu. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu esa, Allahus samad, Allah tempat meminta, akulah tempat meminta, lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Apalagi manusia tidak akan pernah bisa menyerupai Tuhan. Kalau seandainya Tuhan bisa menyerupai manusia, maka sifat ketuhanan yang ada pada Tuhan akan hilang. Kenapa? Karena manusia itu pasti bisa mati. Jadi seperti itu. Jadi sifatlah hilang, kekuasaannya itu akan hilang karena dia bisa mati. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah harus disebutkan di dalam kitab. Sebentar, host. Adalah agamanya harus disebut. Contoh, misalkan gini, Tuhan akan menyebut dan menunjuk agamanya. Artinya bukan Tuhan membawa agama, tetapi Tuhan menunjuk, memberitahu tentang agama mana yang harus dipilih. Contoh di dalam Islam dijelaskan juga. Nah, saya pakai data ya, host, jadi tidak asal-asal. Jadi di dalam Islam ditunjuk agama yang mana yang harus dipilih. Agama manakah yang benar? Agama manakah yang Tuhan itu ridhoi? Ternyata saya pelajari dalam Al-Quran itu ada di surat Al-Imran di ayat ke-19. Inad dina indallahil Islam. Hanya agama Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam keyakinan agama Islam kaum muslimin. Maka kita harus meyakini itu. Kenapa? Karena kita mengimani dan diberikan kitab Al-Quranul Karim gitu. Yang harus kita pahami terlebih dahulu dua hal itu tuh. Agamanya kita harus tahu yang mana yang kita ikuti ini yang ditunjuk oleh Tuhan secara langsung, dan Tuhan itu mengakui dirinya adalah Tuhan, dan Tuhan itu tidak boleh mati, Tuhan itu tidak boleh beranak dan diperanakan, Tuhan itulah tempat meminta, tidak ada lagi satu apapun yang bisa menandinginya. Gitu host, sepertinya host. Ya, itu kan tolok ukur agama Anda kan. Betul? Permisi, Pak.
Ya, itu kan Iya. hukum dalam agama Anda kan. Tolok ukur Tuhan itu dalam agama Anda demikian. Betul. Dan ini ada di dalam Quran baru di abad ke-7. Iya. Betul. Ya kan? Sekarang saya tanya Bapak, Hmm. mungkin tidak hukum di Filipina sana berlaku? Tanya apa diskusi nih, host? Ya, ini kan kita berdiskusi. Nih gitu bertanya. Ini Oh, berdiskusi. diskusi. Ya. Bagus kalau diskusi. Hukum di Kalau diskusi Filipina. berarti akan ada satu perbedaan ya, host. Ya, pasti. Host, Makanya. kita sepakati dulu ya. Kalau diskusi Pas- pasti akan ada perbedaan. Ini yang mesti Pasti, kita makanya sepakati saya dulu. bilang tadi itu kan tolok ukur agama Anda, Tuhan demikian, betul nggak? Ya kan? Tapi tolok ukur di agama Ya. sebelum Islam kan beda, betul ya? Tentang Tuhan Ya. itu kebenaran itu berbeda, tolok ukurnya di iman orang lain. Beda, gitu kan. beda, Nah, beda. sekarang saya beda. tanya, sekarang Beda. saya tanya, mungkin tidak hukum di Filipina sana berlaku untuk di Indonesia? Oh, kalau setiap satu hukum, ada hukum yang namanya ada norma adat. Ada norma Tanya, syariat hukum dalam di Islam. Filipina- Enggak, sebentar saya jelaskan. Bukan. Ini akan masuk ke Saya dalam pembahasan bukan saya bertanya itu. dalam secara Islam. Sabar. Oh, Saya bukan secara bertanya Islam. itu, Pak. Saya Secara nggak pribadi, bertanya tentang secara iman pribadi. Islam. Saya nggak nanya itu. Secara sabar pribadi. dulu. Secara Saya pribadi. kan tadi mendengarkan Anda panjang lebar. Bisa nggak sih saya sebentar Ya aja maksudnya buka. oke, ini pendapat saya secara pribadi. Belum selesai saya, belum selesai. Bisa saya Ini selesaikan? maksud saya Anda mau bertanya tapi nanti akan saya jelaskan secara pribadi maksudnya gitu. Iya, Bukan sabar data. dulu. Oke. Nggak usah, Udah. nggak usah. Ini secara logika dan Ya. pengetahuan umum ya. Kalau Ya, oke. hukum di Filipina tidak sama dengan hukum di Indonesia, mungkin tidak hukum di Filipina berlaku untuk Indonesia. Andai saja ada kesepakatan di dalam pemerintahan kita untuk menerapkan hukum di Palestina, maka akan terjadi di Filipina akan terjadi. Maaf. Andai kata ya di pemerintahan itu menerapkan Maksud hukumnya di saya sini. gini, jangan bilang andai kata, kan ini saya bilang pengetahuan umum. Tentu Oke. hukum Filipina tidak berlaku di Indonesia, hukum Indonesia pun tidak berlaku di Filipina. Ini secara umum, nggak ngomongin kesepakatan. Maksud saya itu, oke? Paham Oke. kenapa saya tanyakan ke situ? Bahwasanya tolok ukur kebenaran di dalam Quran Anda itu tidak menjadi tolok ukur kebenaran dalam iman saya, kitab saya, sudah- Hindu, pasti. Buddha, Sudah dan pasti, yang lain. host. Makanya tadi saya bilang di awal, tetap nggak akan bisa sama. Walaupun saya buka dalil apapun Ini di dalam tidak usah Al-Quran. diulang-ulang lagi. Nah, Hmm. saya memahami. Oke. Paham Yang kan? saya mau tanggapi dari statement Anda pertama yang 2 poin itu, Anda mengatakan Tuhan harus mengaku dirinya Tuhan. Itu betul tadi poin pertama? Bentar dulu ya. Sebentar ya. Sabar ya, teman-teman yang di bawah ya. Blue Universe ya, sabar ya Blue Universe. Sabar. Tahan. Oke. Oke, sudah Bapak. Oke, sudah. Itunya ke mute, Pak. Apa namanya? Suaranya ke mute kan? Oh iya, oke. Udah. Oke, sudah. Kita bisa lanjut lagi. Lanjut aja, host. Oke, tadi boleh ya saya menanggapi, hanya bertanya aja ini ya. Kalau tidak ya tidak apa-apa, tidak. Iya, nggak apa-apa. Nggak Jadi kan apa-apa, host. dikatakan tolok ukur Tuhan itu kalau dia mengaku Tuhan, gitu, Iya. betul ya? Mengaku Iya. Tuhan. Nah, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, Iya. kan? Menurut Al-Ikhlas, betul
gitu. Setuju ya? Masih ingat Iya, ya? setuju, host. Oke. Sekarang saya tanya, oke. Fir'aun pernah nggak dia mengaku dirinya Tuhan? Mengaku, dia mengaku dirinya Tuhan. Lalu kenapa dia tidak diakui sebagai Tuhan? Ya, tidak, kan ada di situ ada perantaranya, ada seorang nabi yang diutus untuk menyampaikan kebenaran di situ, Nabi Musa alaihissalam, yang disuruh memberikan jalan yang lurus. Bukan, tadi kan tolok ukur Anda bahwa Tuhan itu harus mengaku Tuhan kan? Pertanyaan saya. Tapi yang kan Tuhan. makanya kan tadi saya bilang Tuhan itu kan tadi saya bilang di awal, kalau ketika Tuhan dimasukkan ke dalam sifat manusia maka sudah bukan Tuhan. Nah, Firaun itu kan bentuknya manusia, maka sudah berbanding terbalik dengan kontradiksi dengan apa yang dimaknai dari Tuhan itu Berarti sendiri. belum Maka menjelaskan. itulah yang ditolak, Tuhan itu yang ditolak. Tuhan itu tidak berbentuk manusia. Oke. Pada Berarti hakikatnya, ukurnya yang mana Hmm. ini? Tolak ukurnya nggak berbentuk manusia. iya, maka Atau- tadi disebutkan kan walam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya tadi itu di surat Al-Ikhlas dijelasin semua, host. Itu di dalam Al-Ikhlas itu surat tentang ketauhidan, akidah umat Islam. Tidak Untuk tidak kita berbentuk menyembah manusia. Tuhan. Oke, tidak Tidak berbentuk menyerupai manusia. segala sesuatu apapun. Oke, Gitu, tidak gitu, beranak host. dan tidak diperanakan ya. Iya. Seandainya gini, host, seandainya Tuhan itu membentuk sebagai patung atau lukisan, nanti lukisan itu bisa dikencingi, bisa dirobek, patung itu nanti bisa Emang dipecahkan, kalau dihancurkan. Tuhan dilukis, Misalkan emang seperti Tuhan itu. jadi lukisan? Saya tanya Anda. Kalau Tuhan dilukis, emang Tuhan jadi lukisan? Makanya itulah yang membuat maruahnya Kalau Tuhan itu misalnya akan Anda hilang difoto, ketika Anda ada menjadi lukisan. foto. Sebentar, kalau Anda Kenapa? difoto, memang Anda menjadi Hmm. foto. Nah, inilah yang makanya disebutkan di dalam salah satu saya surat yang tanya sering dulu itu. dibacakan. Kalau Hmm. misalnya Anda dilukis, Anda jadi lukisan atau Anda tetap manusia? Saya tetap manusia, tetapi didasarkan pada Oh, ya gambar diri saya dipindahkan kepada lukisan. Nah, Tetapi Ya, berarti- gini host, tetapi gimana? Jadi kalau Anda Kenapa? difoto, Anda berubah jadi foto? Enggak kan? Jadi kalau misalnya pun Allah berubah menjadi manusia atau mengambil, bukan berubah ya, mengambil Jadi- rupa manusia atau Allah Ah. digambarkan, kemanusiaannya itu digambarkan, kan dia tidak berubah kan? Itu Iya. saya mau membuka logika Anda di sini. Sudah paham dari nggak apa-apa. Jadi saya sih Paham paham ya? apa yang host ini punya pandangan, saya paham. Dan Oke. saya nggak akan masuk ke sana. Saya kan nggak akan masuk ke sana. Enggak, Dan saya ini hanya bukan begitu ranah aja. saya juga gitu. Karena Anda tadi mengatakan ketika Tuhan menjadi seperti makhluknya, dia nggak maha kuasa, dia nggak begini, nggak begitu. Ketika Anda dilukis, ternyata Anda tidak jadi lukisan dan Anda pun tidak nempel di tembok, berarti Karena yang iya. Anda katakan tidak logis dong. Betul nggak? Bukan masalah. Ya. Ya, Tapi konsekuensi ya nggak apa-apa. adalah Nggak dasar apa-apa. Anda berasumsi tidak bisa Anda pertahankan kan gitu. Betul ya? Gini, jadi kan setiap orang memiliki akidah dan opini yang berbeda ya Betul. dalam setiap agama. Nggak mungkin sama. Setuju kan? Setuju. Jadi Makanya yang Jadi saya kan bilang- nggak mungkin Muslim Islam dengan Oke. Kristen Protestan Makanya yang sama, saya nggak mungkin bilang, dong. iya, Gitu. saya setuju. Itu nggak usah diulang. Saya setuju Iya. untuk itu. Tapi saya kan mau membantu Anda berlogika biar tidak stuck terkungkung dengan doktrin yang nggak masuk akal itu, gitu loh. Nggak ada. Itulah gunanya kita di dalam Islam Diskusi, itu harus ada makanya. diskusi dan ada fondasi. Makanya Biar dalam Islam itu ada fondasi host gitu. oke. Gitu ada fondasi Makanya kita. kenapa siap gantian ya. Makanya kenapa saya mengajak Anda berdiskusi ya, supaya Anda pun menambah wawasan Anda dan setidaknya orang-orang yang kurang wawasan di bawah ini juga berhenti gitu berasumsi bodoh bahwa ketika Allah atau firman Allah mengambil rupa manusia, dia tidak lantas terbatas gitu. Saya cuma mau ngasih tahu aja ilmu baru Di ini dalam- biar nggak oke. bikin kalian itu kayak cacat logika gitu. Karena adalah suatu cacatan dalam Enggak. berlogika ketika orang dilukis dia jadi lukisan. Nah ini, terus tiba-tiba orang itu terbatas, dipaku aja di tembok, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa gerak. Paham ya? Artinya yang gini, perbedaannya begini ya host ya. Perbedaannya Ya, kan? bahwa kalau di kami di Islam, di Muslim itu sepakat semualah seluruh Muslim, seluruh Islam akan mengatakan bahwa Allah itu bukanlah manusia. Jadi ide gitu.
dan tidak akan pernah berubah menjadi manusia. Setuju. Itu dalam Islam. Tetapi kalau ya, oke, itu yang pertama. Saya Itu juga yang- setuju. yang Bahkan disepakati di oleh kitab semua. bahkan di kitab saya juga dikatakan Allah bukanlah manusia. Itu justru di dalam kitab saya. Terlebih Ya, dahulu betul. ada sebelum di kitab Anda. Makanya ketika firman Allah mengambil rupa manusia, firman itu tetap firman. Dia tetap Allah Ya. dan dia tidak berubah jadi manusia walaupun dia mengambil rupa manusia gitu. Betul. Sama seperti Karena Quran gini, juga. itu sepakat. Itu dijelaskan juga host di apa? Di surah Al-Imran. Di surah Al-Imran yang tadi dijelaskan. Ali Ya, Imran berapa firman. itu, Pak? 5. Itu yang Coba menjelaskan tentang dibacain. saya ingat dulu ayatnya, saya agak-agak lupa. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiru bikalimatin min burnuhum maksibu ibnu Maryam. Agak mendem, Pak, suaranya itu, Pak. Mungkin AirPod bukan AirPod ya. Headsetnya coba. Headset dulu ya, bentar ya. Agak jauh Kayaknya saya headset. coba. Oke, bentar. Ulang lagi, Pak. Bentar ya. Oke. Nah, ini udah jelas. Di dalam Al-Quran itu setahu saya ya di 45 itu Al-Imran itu sama yang kayak kakak jelasin tuh kan. Sama yang kayak kakak jelasin. Cuman memaknainya ini tergantung nih sama apa enggak, karena pasti akan beda-beda ya. Maknanya adalah Berapa tadi, Pak? Al-Imran ayat 45. Isqalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin min husnuhul masih ibnu Maryam wajib bakhrati wa minal muqarrabin. Itu kalau nggak salah tuh ayatnya seperti itu. Jadi Gimana tuh? nyatain bahwa ya ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah firman darinya, yaitu seorang putra yang namanya adalah Al-Masih Isa putra Maryam, seseorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Al-Muqarrabin itu artinya hamba Allah. Oke. Gitu. Firman ini Itu apa? dijelaskan. Hakikat firman atau kalimat Allah ini apa hakikatnya? Firman nih, kita akan membahas ketika firman, kita pasti akan membahas satu hal yang global. Tetapi ketika mencakup suatu hal yang kecil, maka kita akan sepakat bahwa firman itu adalah ucapan atau perkataan. Tetapi ketika kita perkataan enggak, kalau kita sambung firman, kalau firman hanya ucapan, tapi ketika disambung dengan kata tambahan, misalkan firman Allah, maka itu adalah perkataan Allah. Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Gitu, seperti itu Kak. Jadi kalau cuma hanya firman, maka itu adalah hanya ucapan. Ya, Tapi kalau ucapan ketika siapa? ada firman Allah, Pertanyaan saya ucapan siapa ini? firman itu saya nggak menyebutkan firman itu ucapan siapa, tapi ketika disandingkan dengan firman Allah, maka baru saya bilang bahwa itu adalah ucapan Allah, perkataan Allah. Oke, Itu yang berarti pertama ada harus saya. firman yang selain firman Allah. Kenapa? Berarti ada Kenapa, firman Kak? yang selain firman Allah. Ada yang berfirman selain Allah, kah? Kita harus bahas dulu mengenai masalah kata firman ini. Harus pakati dulu kata firman ini dulu gitu Kak. Iya. Kalau dalam Islam ada kata firman Allah, maka menurut firman Allah, menurut kalam Allah, menurut firman Allah, menurut kitabullah, itu jadi memiliki cara penyebutan yang Siapa harus. yang bisa berfirman selain lengkap. Allah di dunia ini? Pertanyaan saya nggak usah lebih jauh. Kenapa? Siapa yang Kenapa, bisa Kak? berfirman selain Allah di dunia ini? Kalau pengucapan kata firman itu sepertinya firman itu betul-betul eksklusif ya Kak ya. Itu hanya untuk Tuhan itu. Oh, Kalau berarti kata firman Allah itu, dong ini ceritanya. Gitu. Berarti ini Iya. termasuk firman Allah ya? Yang di Iya. Ali Imran Makanya 45. disebutkan kan, betul. Makanya karena di situ ada katanya darinya, firman darinya. Berarti kan itu firman yang dikeluarkan darinya. Berarti dari Sekarang saya sesuatu tanya. yang dikeluarkan. Ucapannya Allah atau perkataannya Allah atau firmannya Allah, ini hakikatnya apa? Adalah hakikatnya adalah untuk untuk Saya apa namanya? nanya Untuk hakikatnya makhluk atau holy? firman itu. Hmm. Firman itu hakikatnya itu ketika dia Tuhan, maka dia keluarkan firmannya itu. Firmannya itu ya adalah firman daripada Tuhan itu sendiri.
firman Itu saya itu sudah daripada tahu. Tuhan itu Saya sendiri. bertanya Udah tahu ya. hakikat firman. Tetapi maksudnya Pertanyaan pencipta saya atau simpel. ciptaan? Pencipta atau ciptaan? Maksudnya Firman mau ke ini situ larinya. kholik atau makhluk? Kholik. Firman itu bagian daripada Tuhan, tetapi dia tidak bisa dinisbatkan sebagai satu keutuhan Tuhan. Jadi nggak bisa. Jadi firman itu seperti dia layaknya seperti gini. Misalkan kita ada kaleng susu. Kaleng susu ini kan kaleng susu ya. Kaleng susu itu kita keluarin tuh airnya, susunya. Nah susunya itu ya bukan kalengnya, gitu. Tapi ketika kaleng saya dengan ini kan satu itu kodratnya dijatuhkan, manusia, Kak. Oke. Nah, ini kan hakikat saya atau kodrat saya, ini kan manusia. Perkataan saya juga perkataan manusia dong. Tidak mungkin perkataan saya orang tumbuhan. Pertanyaan saya, firman-Nya Allah, ini kodratnya atau hakikatnya ini kholik atau makhluk? kita itu kalau firman itu kan suara maksudnya kan. Mau disebutkan Saya nggak suara nanya, kan. Terus suara mau kan tadi udah saya terus bilang. mau disandingkan, Suara, mau perkataan, disandingkan. firman, ini sama-sama. Saya tanya, firman, suara, perkataan ini kodratnya atau hakikatnya ini holik atau makhluk, itu aja pertanyaan saya. Karena menurut agama Anda hanya ada dua di dunia. Kalau tidak pencipta ya ciptaan. Setuju nggak? Ada nggak yang ngambang kodratnya? Nggak ada kodrat Nggak ada ngambang. lah, nggak boleh, Nah, itu nggak boleh, nggak boleh. pertanyaan saya, ucapan, perkataan, firman-Nya Allah, ini kodratnya apa? Holik atau makhluk? Itu aja. Oke, karena firman itu bagian daripada sang holik Ya. itu sendiri. Oke. Kodratnya apa? Kodratnya. Ya, itu udah jelas tuh Kodratnya disebutin. apa? Jadi jangan Iya, bilang lagi. kodratnya apa? Holik. Kodratnya dia bagian daripada sang holik itu sendiri. Berarti holik. Holik ya. Holik. Kodrat, hah? Kodratnya dia adalah bagian Kodratnya daripada sang holik itu atau sendiri. makhluk? Hmm, Saya nggak nanya bagian-bagian. Berarti holik bagian dong. ya. Holik. Bagian Holik bagian daripada sang holik itu sendiri. Itu kak. Bagian apa? Kodrat apa? Kodrat bagian. Mana ada kodrat bagian? Saya baru tahu jenis ada kodrat bagian. Dijawab aja. Kodrat Kodratnya ini bagian dari holik bagian atau dari makhluk? bagian daripada apa yang Oke, sifat Allah itu holik ya, atau makhluk? itu Allah itu sendiri. Iya, sifat Allah itu holik atau Kenapa? makhluk? Kalam. Allah itu ya sang Sifat. sifat-sifat itu. Allah itu holik Sifat-sifat atau itu yang ada pada sifat kan. Itu yang ada Iya, pada dari makanya di bagian saya daripada tanya. Allah itu sendiri. kalam, firman, ucapan, suara Allah itu holik atau Iya. makhluk? Itu aja pertanyaan saya. Ya holik itu sendiri kak. Itu ya holik itu sendiri lah. Berarti firman Kan itu udah dijawab holik. berulang-ulang kali. Berarti firman itu holik ya. Iya, firman itu Oke. Sekarang saya Iya. tanya, Quran bagian Anda, daripada Quran- holik itu sendiri. Siap. Pertanyaan saya, Quran Anda itu firman Allah tidak? Iya. Holik dong Qurannya. Hmm. Quran Anda itu firman Allah. Yang saya pegang ini makhluk. Iya. Ini yang saya pegang ini makhluk. Oh. Ini makhluk. Ini makhluk juga. Firman. Ini makhluk. Kenapa ini makhluk? Nah, jadi Kenapa? Karena ini al-mushaf namanya. Dalam Islam ini namanya al-mushaf. Gitu kak ya, al-mushaf. tadi Anda Ini bilang sekali kan lagi kita diskusi ya. Nggak Iya. boleh ada yang saling. siap. Quran itu Ini firman. makanya saya jelasin dulu biar paham, biar nanti yang di bawah biar yang nanti itu pada pintar. Firman Ah, Al-Quran nggak usah itu, yang di bawah, nggak usah yang di biar bawah, pinter, Anda Kak. aja dulu. Saya jelaskan. Anda aja dulu. Oke. Gitu. Maksud saya Ah, ada lagi. Jadi Mereka artinya mereka apa kan sih esensi? Oke, esensi apa definisi daripada Al-Quran itu sendiri? Itu yang harus kita ketahui dulu. Definisi daripada Al-Quran itu sendiri itu apa? Nah, ketika orang mau masuk ke dalam Al-Quran itu, tapi dia tidak mengetahui apa definisi Al-Quran, maka akan nanti kacau, gitu. Kenapa? Karena nanti akan dijelaskan tentang Quran itu, nanti akan ada yang namanya dia dinamakan memiliki daripada Saya bacaan tahu Quran yang dia Anda seperti, terdiri dari kalam nafsi dan kalam lapsi. Oke, jangan lama-lama. Saya tahu. bukan kak. Kayak saya jelasin ini karena kakak kan belum paham. Kata Al-Quran ini bentuknya masdar. Masdar dia pakai arti katanya isim maf'ul, artinya yang makruh dan dia berarti dibaca. Nih awalnya itu dulu deh. Kemudian kata Quran itu udah banyak disebutin di dalam beberapa ayat, contohnya di surat Al-Qiyamah di ayat ke 17 dan 18.
Kemudian definisi Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan hanya untuk kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh Al-Quran ya. Kalam hanya tadi holik diturunkan, ya. Kalam tadi holik kan, betul? ya, Ingat bagian kalam daripada- tadi holik kan. sang holik. Oke. Kalau kalam ini adalah holik, Allah holik. Sudah berapa yang holik? Enggak, bukan bagian daripada holiknya jadi dua. Enggak ada. Karena firman Allah Ini itu kan dijelasin. Anda udah sepakat. Enggak, Katanya Anda firman Allah Ketika holik. Anda berbicara gitu, Anda akan terbantah oleh surat Al-Ikhlas itu. Anda akan terbantah oleh surat Al-Ikhlas itu. Tadi kan Anda bilang, Enggak. kata-kata Enggak. Allah, suara Allah, Enggak, firman Kane- Allah, ucapan Allah, Enggak. kalamnya Kanaira Allah kan holik. Kanaira udah terbantah di yang tadi saya sebutkan mengenai surat Terbantah Al-Ikhlas. Qul huwallahu Tadi kan oke. Allahu ahad. Allah Bukan itu saya satu, yang jadi nggak bisa terbantah. dijadikan satu atau dua, nggak bisa. Bukan saya yang terbantah. Gitu. Tadi saya tanya, kalam Allah atau firman Hmm. Allah itu kodratnya apa? Hah? Holik kata Anda. Betul tidak? Iya. Apa holik? Kan saya bilang tadi, Kalau saya kan nggak kalamnya bilang firman holik, itu adalah holik kan? Saya kalau bilang bagian kalamnya dari holik, sang holik. Bentar, apakah Kan kalam saya sama bilang dengan bagian Allah? dari kalamnya sang holik. Oke. Apakah kalam sama dengan Allah? Apakah kalam sama Kalam dengan itu bagian Allah? daripada sang holik. Saya tidak Kalam nanya bagian dari sang holik. Apakah kalam Nggak ini bisa. Allah? Nah inilah yang bilang memaksakan apa yang di pikiran Saya kakak. cuma bertanya, kalam ini sama Nggak bisa. tidak dengan Sama Allah? kayak sama kayak gini kak. Saya nyuruh kakak ngapain nyembah manusia? Kan manusia bisa mati, disalib tuh mati. Suara Apa Anda nyembah? sama Kakak nggak nggak mau dengan kan suara nurutin Anda? saya? Ini cuma nanya, Oh, Bang. Saya soal- cuma nanya. Ini Suara Anda. Pertanyaan saya cuma gini, Hmm. Bang. Kalau mau itu bisa tadi udah dijawab, dijelasin Pak Ong. Tadi sama Oke. Bang Paong udah dijelasin. Anda Pak Ong, Saya tadi Anda Pak bilang. Anda Pak Ong bukan? Nah, Anda mau melanjutkan yang Oh, sana nggak enggak, apa-apa? beda. Pertanyaan saya Enggak, cuma enggak. sesimpel Beda. ini. Hmm. Pertanyaan saya Ya. sesimpel ini. Suara Anda itu beda dengan badan Anda, betul? Oke, sekarang saya Ya. tanya, kalam Allah sama tidak dengan Allah? Kalam Pertanyaan Allah saya sama cuma- tidak dengan Allah. Nah, Kalam Allah itu nggak dengan bisa firman-Nya sama nggak? Kalam Allah Saya itu nggak tanya. bisa dijadikan itu holik. Kalamnya aja nggak bisa dijadikan itu holik, nggak bisa. Tadi Anda sudah Nggak bisa, setuju makanya firman dijelasin. Allah itu hakikatnya Allah. Tapi Gimana? bagian dari Kan holik, holik, sorry, Bang. kakak. Oke. Bagian dari holik. Kakak mau Oke. ngegiring Tapi firman saya ini, ke arah dia adalah holik tuh kalam. Tapi saya tetap kuat ke oke. Firman yang kodratnya holy. kenapa? Tadi ada yang bilang kan, firman yang hakikatnya holy ini sama Hmm. tidak dengan Allah? Kalau bilang beda-beda, kalau sama-sama gitu Apanya? aja. Firman Allah yang holy itu sama tidak dengan Allah? Mm-mm. Itu aja pertanyaan saya. Sama atau beda? Itu dia. Beda. Berarti udah ada dua yang holy. Udah itu saya jawab beda. Jangan. Berarti udah ada dua Nggak yang ada. holy karena firman holy. Nggak ada. Allah holy. Karena kalau Ada dua kakak yang mau holy. gini, kalau kakak mau penegasan, kalau kakak mau penegasan, kalau kakak mau penegasan, tadi udah saya jelasin bahwa Allah itu punya kalamnya itu bagian Saya dari sudah Allah, paham tapi itu. kalam itu nggak bisa dijadiin Tuhan, nggak bisa. Tapi dia holy itu kan, bagian dari kodratnya Allah, holy kan? satu. Tapi kodratnya holy kan? Kodratnya bagian dari sang holik, bagian Holik, kan? dari sang holik, Bagian dari sang holy, bagian holy. dari sang holik. Iya, bagian dari sang holy, holy atau tidak? Contoh motor punya busi. Businya dicopotin. Itu bagian dari motor. Kan Tapi businya yang doang tuh biasanya- motor. Tapi kalau businya itu dimasukin ke dalam motor, maka itu jadi motor. Anda sedang Tapi kalau menganalogikan businya doang Tuhan dilempar, Anda dengan makhluk yang mati dong kalau gitu. bukan untuk Oke, tuak yang mati. Bang, Kita Anda sedang analogikan sesuatu menganalogikan hal yang sesuatu berada dengan yang mati. bukan, katanya Bang, dengan cara yang gampang Menanalogikan analogikannya. dengan sesuatu yang hidup, jangan yang mati, Bang. Ya kita ambil aja. Tadi kakak Analogikannya bilang lukisan. itu jangan dengan benda Tadi kakak mati. bilang, Anda tadi kakak meremehkan bilang sekali. lukisan. Enggak. Kakak tadi Iya, bilang kan? lukisan. Lari ke arah lukisan kan? Itu benda hidup apa mati lukisan? Tadi loh kakek ngomong soal lukisan, maka saya jawab kenapa saya nggak bisa beranalogi lewat sebuah motor dan businya. Yang saya Motor bilang bisa bagian tidak dari disebut motor. motor kalau tidak ada businya? Motor bisa tidak disebut motor kalau tidak punya busi? Ya kalau masih kalau busi itu kan bagian dari motor.
Kalau tidak ada busi, dia bisa nggak disebut motor? Motor yang berbusi. Bisa saja, tergantung orangnya mau nyebut itu motornya itu. Mungkin bisa bilang motor tanpa busi. Motor ini nggak ada businya, bisa dibilang begitu. Bisa tidak motor tanpa busi? Saya tanya, bisa tidak Kenapa? motor itu dengan segala fungsinya disebut motor kalau tidak ada businya? Tidak akan berjalan dengan baik. Karena Oke, itu bukan bisa bukan tidak seluruh Allah satu itu sebagian. tanpa firman bisa disebut Allah? Kenapa? Nggak mungkin. Berarti Allah itu Ya, tidak. itu Berarti Allah kembali tidak akan memfirmankan apa yang Oke, difirmankan dong. itu kan Berarti tidak akan kembali ada yang dengan bisa analogi disampaikan. Anda. Itu Enggak, kan jadi kembali gini dengan kak, analogi ketika kak Anda. gini kak, ketika kakak bilang, Bisa nggak sih kamu tuh diam sebentar aja, dengerin saya, sebentar aja. Dengan analogimu, saya gunakan juga itu dengan keilahian Tuhanmu. Dengarkan, bisa tidak Allah disebut holik kalau dia tidak punya firman? Tadi Anda mengatakan motor tidak akan berjalan tanpa busi. Saya tanya, bisa tidak Tuhan Anda tanpa firman, tanpa kalam, berfungsi sebagai Allah? Pertanyaan saya itu. Saya tidak tahu dia bicara apa. Pertanyaan saya hanya itu aja, sama seperti motor yang tanpa busi. Ya, Bapak naik lagi. Bisa tidak motor tanpa busi dia disebut motor dengan segala fungsinya? Bisa tidak Tuhan yang tanpa firman disebut Tuhan tanpa firman-Nya? Tuh, itu aja. Saya bahkan belum selesai di Quran tadi. Saya belum selesai, bahkan di Quran yang tadi dia analogikan, di situ lebih menggelegar dan membahana badai. Gitu ya. Oke, tadi Bapak ke mute. Kenapa Bapak tidak membuka mute Anda? enggak tahu, tahu Oke. commute sendiri. Itu tadi Pak pertanyaan. Oke, tadi Ya, kan itu Bapak tadi udah bilang jelas deh ya. motor tidak. Jadi Sabar. gini, saya ambil kesimpulan, gini. Kakak mau memaksakan bahwa kalam atau Tidak firman memaksa. itu Tidak adalah memaksa. holik. Jangan Tapi menyimpulkan saya maksa, Bang. Ya, enggak, itu kakak mendorong seperti ke situ. Kalau saya bilang, Pertanyaan tetap saya. saya akan dengan statement saya dan tidak akan berubah. Oke. Mungkin Apa? tidak Allah itu disebut Allah dengan segala fungsinya tanpa kalamnya. Apanya? Harus ada kalam mah. Mungkin tidak. Harus ada firman game. Nah, Harus ada kalam, harus ada firman. kalam. Betul. Harus ada. Setuju. Iya, oke. Apa? Sekarang saya tanya, yang tadi belum Anda jawab. Quran itu adalah kalamnya Allah atau firmannya Allah, betul? Tuh, Quran itu firmannya Allah atau kalamnya Allah, betul? iya. Kita ngomongin Setuju ya? Al-Qur'annya atau Al-Mushafnya? Ngomongin Al-Qur'annya Quran atau itu- Al-Mushafnya? Bicara tadi saya kedua. bilang, kalau Bicara kakak- keduanya. Karena Bicara keduanya. Oke, kita Sabar, bicara jangan keduanya. panjang-panjang. Kalau Mushafnya, oke. kakak bingung ya? Bukan, saya tidak bingung, bahkan saya paham sekali. Oke. Kalau Anda mengatakan Al-Musabnya atau Al-Qur'annya, saya bilang keduanya. Sekarang saya tanya, yang Al-Qur'annya yang bukan Al-Musabnya, itu kan kodratnya tadi holik ya? Holik ya? Gitu. Bagian dari sang kholik. Oke, Jangan bagian selalu dari- digitukan. Oke. Bagian dari sang holik ini, ketika sudah menjadi makhluk, kira-kira berkurang kuasanya? Ada lah. Karena kan Nggak sudah ada. jadi makhluk. Anda ingat nggak tadi waktu Anda mengakui ini makhluk? Tadi Anda bilang gitu kan? Setuju ya?
Betul kan? Hmm. Setuju kan? Ternyata Al-Quran yang adalah bagian dari holik itu pernah sudah menjadi makhluk karena menjadi mushaf, begitu kan? Itu untuk apa? Coba, itu untuk apa? Maka Coba ini menjadi mushaf, Al-Ikhlas ayat kalau 1 sebentar, sampai menjadi mushaf 4. untuk apa? Loh, sabar. Maka Al-Ikhlas yang Anda katakan tadi, Allah tidak mungkin serupa dengan makhluknya. Udah sama. Makasih ya Bang, udah mengakui. Saya cuma mau situ aja poinnya, sedikit aja, udah Bang. Makasih Bang, karena tadi Anda sudah sempat mengatakan makhluk. Berarti ada yang bagian dari holik itu pernah menjadi makhluk. Itu poinnya Bang. Nggak apa-apa, saya menghargai itu iman Anda. Nggak apa-apa, aman Bang, aman. Turunin, curang loh, enggak, karena saya udah dapat poinnya. Jadi kalau dengan mengatakan tadi awalnya ya kan, harus mengaku, ternyata Fir'aun mengaku ya kan, oke, it's okay lah, ada yang udah sama gitu kan, tidak boleh menyerupai makhluknya, udah ada yang menyerupai makhluk. Ya udah kan gitu, udah sih, makasih, udah. Saya bukan mau berdebat di sini ya, saya hanya nambah pandangan baru, saya hanya menambahkan wawasan kalian dengan logika gitu. Jadi logikanya adalah sesuatu yang kuasa itu bisa menjadi sesuatu yang lain. Jadi jangan dibatasi bahwa Allah itu bisa menyerupai makhluk. Saya tidak main ke ayat karena saya sebenarnya tahu ada ayat yang mengatakan Allah itu bisa menampakkan diri dalam rupa makhluk. Saya tahu itu ayatnya, tapi saya nggak mau lari ke ayat. Pakai ke pendekatan logika yang kayak tadi. Jadi kalau kamu bilang kakak nggak ngerti ya tentang mushaf dengan kalam nafsinya, saya paham kali, saya paham. Yang mana kalam nafsi, mana kalam lapsi saya tahu. Tetapi ketika ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran yang kalam nafsi adalah makhluk, Anda masuk kepada pemahaman Mu'tazilah. Silakan cek, silakan dicek apa itu pemahaman Mu'tazilah ya. Dan terima kasih karena sudah mengatakan bahwa di dalam Ali Imran 45 dikatakan firman itu adalah bagian dari holik, ya kan? Itu tadi kan. Cuman kan kalian nggak nangkep poinnya, saya udah nangkep poinnya. Ali Imran itu dikatakan, kan tadi udah saya tanya, firman Allah itu apa? Kan dia udah jawab, ya udah terima kasih. Oke, gitu ya. Karena ini juga sama dengan pemahaman kami bahwa firman Allah itu adalah Allah, hakikatnya Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan, pada mulanya telah adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu hakikatnya adalah Allah. Suara saya sudah pasti manusia. Itu adalah pendekatan logis bahwa firman Allah itu pasti kodratnya Allah, bagian tak terpisahkan dari Allah. Harusnya itu jawabannya. Kalau hanya bagian saja, berarti ada satu masa dia terpecah dari Allah itu. Kalau yang kayak gini ya makanan saya. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.